Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di 3 kecamatan di Medan terendam banjirop. Hendak menyelamatkan kucing, seorang bocah di Labuhan Batu kehilangan kaki kanannya akibat tertabrak truk. Buntut kasus puluhan TNI datangi Polrestabes Medan, Panglima TNI Yudo Margono perintahkan polisi militer periksa Mayor Dedi Hasibuan. Ribuan buruh berunjuk rasa di depan kawasan industri Medan Star, Tanjung Moroa, Deli Serdang. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selasa pagi, ribuan massa yang tergabung dalam aliansi buruh berunjuk rasa serta memblokir jalan di kawasan industri Medan Star, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Dalam unjuk rasa ini mereka menyampaikan aspirasinya, serta menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Melakukan aksi unjuk rasa, menyampaikan aspirasi di muka umum bahwa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan ada beberapa kasus-kasus yang tidak selesai di Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga ada lagi Kabid PHI yang tidak responsif terhadap buruh, yang mana dia lebih mementingkan pengusaha. Untuk itu hari ini kami turun ke jalan. Saat ini menutup ataupun memblokir Kibisari ini untuk mengajak teman-teman supaya meluangkan waktunya 1 hari atau menghilangkan gajinya 1 hari untuk kesejahteraan dia dan keluarganya. Unjuk rasa ini sempat menyebabkan lalu lintas di Jalan Tanjung Morawa macet. Buruh berharap pemerintah dalam waktu dekat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan mengutamakan kesejahteraan buruh. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Puluhan anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka datang untuk meminta penangguhan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan berinisial ARH. Mayor Dedi Hasibuan bersama anggota Kodam 1 Bukit Barisan lainnya memakai seragam TNI lengkap datang ke Polrestabes Medan. Mayor Dedi, penasihat hukum sekaligus keluarga dari ARH hendak menemui Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tuku Fatir Mustafa. Saat bertemu, Mayor Dedi sempat berdebat dengan Kompol Fatir. Mayor Dedi mendesak penangguhan penahanan terhadap ARH yang merupakan salah satu tersangka pemalsuan tanda tangan dokumen lahan milik PT PN2. Di mana beliau sebagai penasehat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH, di mana proses hukum terhadap ARH ini bersamaan dengan proses hukum yang juga dijalani oleh saudara P. Beberapa pihak menilai kedatangan Mayor Dedi bersama dengan anggota TNI lainnya ada upaya intervensi penegak hukum di kepolisian. Namun menurut Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko Siagian, kedatangan anggotanya ke Polrestabes Medan hanya kesalahpahaman. Dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman. Usai keduanya berdebat, penangguhan penahanan terhadap ARH sudah ditindaklanjuti, sehingga ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Menanggapi kasus anggota TNI yang datang ke Polrestabes Medan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono perintahkan polisi militer memeriksa Mayor Dedi Hasibuan. Panglima TNI menilai tindakan tersebut tidak etis. Ia menekankan tindakan prajurit TNI itu bukan atas nama Kodam 1 Bukit Barisan. Pihak TNI akan menindak tegas Mayor Dedi Hasibuan jika nantinya ditemukan pelanggaran. Kemarin sudah saya perintahkan dan POM TNI ya langsung diperiksa. Ya, sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa ya, mereka yang melakukan kemarin yang ke Polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya, dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Bagi Anda penyuka batik, Anda wajib memiliki koleksi batik bermotif paduan etnik yang menarik kreasi para perajin batik etnik di Medan. Untuk memenuhi kebutuhan outfit batik yang kece dan kekinian, para perajin batik di Medan melibatkan anak-anak milenial loh untuk mendesainnya. Bahkan mereka juga membuka kelas membatik bagi anak muda yang tertarik belajar. Berada tepat di Gang Musyawarah, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, aneka ragam motif batik ini dibuat. Motif beragam suku budaya didesain di atas kain putih, kemudian menggunakan canting, cairan malam atau lilin yang dipanaskan. Lalu diguratkan di atas desain motif yang dibuat sebelumnya, hingga jadilah aneka kain batik setelah melalui proses pewarnaan tentunya. Sebelum masa pandemi COVID-19, produk batik etnik Medan ini sempat masuk pasar internasional, seperti ke Malaysia. Namun sejak pandemi tahun 2020 lalu, omset penjualan menurun drastis hingga 50%. Agar tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan fashion, rumah batik ini membuka kelas membatik bagi generasi muda. Diharapkan peserta makin mencintai kekayaan budaya Sumatera Utara sekaligus dapat menuangkan ide-ide mereka yang segar sesuai tren busana anak muda masa kini. Selalu berinovasi sih Bang. Kita buat motif-motif yang lebih terbaru dan yang biar dicintai sih di kalangan muda sini yang harus lebih digalakkan lagi gitu. Karena batik ini rata-rata sih masih orang-orang dewasa yang pakai, orang anak-anak muda tuh masih jarang gitu. Jadi buat inovasi gimana supaya pemuda kita tuh lebih suka dengan batik. Tingkat kesulitan menulis batik terletak pada ketelitian dan kerapian, sehingga untuk menyelesaikan satu produk batik tulis bisa memakan waktu 1 minggu dan 1-2 hari untuk batik cap. Mencanting dengan cap itu mementingkan antara keseimbangan kanan dan kiri agar penempatannya itu tepat. Jika mencanting itu mementingkan kerapian saat mencanting dan mengikuti garis. Kini rumah batik mulai ramai didatangi pengunjung. Variasi warna dan corak batik etnik yang unik membuat para pembeli terus datang ke toko ini. Apalagi harganya juga sangat terjangkau. Yang istilahnya cantik. Karena itu karena saya orang Medan, makanya saya memilih batik Medan. Coraknya tidak nyolok gitu ya kan. Harganya pun harganya standar, terjangkau lah pokoknya untuk warga-warga Medan. Diharapkan dengan beragam inovasi yang dilakukan, selain dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kecintaan kaum muda terhadap produk lokal juga dapat lebih ditumbuhkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.